Good morning students, how are you this morning? I hope everything is fine ya. Saya harapkan anak didik saya hingga saat ini masih dalam keadaan sehat. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di bab 2, chapter 2, we can do it and we will do it. Nah, pada hari ini topik pelajaran kita mengenai to state that we will do something atau dinamakan dengan willingness. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai capability, ungkapan menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Nah, untuk hari ini topik kita mengenai willingness. Apa itu willingness? Perhatikan materi kita selanjutnya. Nah, di sini ya, willingness kita bagi dalam dua bagian, yaitu expressing willingness and unwillingness, yaitu mengungkapkan ungkapan kesediaan atau kemauan dan ungkapan ketidaksediaan atau ketidakmauan. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama yang kita bahas yaitu expressing willingness. Apa itu expressing willingness? Yaitu ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan kesediaan atau kemauan melakukan sesuatu. Jadi willingness ini berasal dari kata will, ya, yang artinya mau atau bisa diartikan akan atau bersedia. Nah, di sini will itu sama dengan would, ya. Sama artinya will dengan would. Hanya saja nanti penggunaannya itu berbeda sesuai dengan masa atau waktu yang digunakan. Jadi kalau will itu kita gunakan dalam bentuk present time atau di masa sekarang. Sedangkan would kita gunakan dalam bentuk past time atau dalam bentuk masa lampau. Ya, nak ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk kalimat apabila kita ingin mengungkapkan ungkapan willingness? Maka di sini ada patternnya, ya. Diawali dengan subject, diikuti oleh will atau would, ini pilih salah satu, lalu diikuti oleh verb one. Nah, contohnya di sini di example yang pertama, I will do my English homework. I will do my English homework. Saya atau aku akan mengerjakan PR bahasa Inggrisku. Jadi I di situ sebagai subjek, will atau would itu modal, lalu do verb one, my English homework itu sebagai objek. Nah, contoh yang kedua, I will go to the bookstore with my sister. Aku akan pergi ke toko buku bersama adik saya. Ya, jadi ada kata will yang artinya hendak, akan, mau, itu artinya, nah ya. Nah, kemudian kita akan lihat satu persatu bagaimana penggunaan will di dalam present time. Di sini contohnya, this fried rice looks delicious. I will eat it. Nasi goreng ini terlihat lezat. Saya akan atau saya mau memakannya. Jadi ini kategorinya saat sekarang. Dia hendak, ya, hendak memakan nasi goreng tersebut. Nah, lalu kita lihat penggunaan willingness di masa yang sudah lampau. Di sini contohnya, Dino was a really kind person. He would always help anyone in any situation. Dino adalah orang yang baik. Dia akan selalu menolong siapapun dalam kondisi apapun. Nah, di sini ada penggunaan kata would. Tadi saya katakan would di sini menyatakan waktu yang sudah lampau. Nah, lalu ada penggunaan kata was, to be. Dino was, itu adalah to be yang kita gunakan di dalam bentuk past time, ya nak ya. Jadi dulunya si Dino ini orangnya baik. Nah, itu dulu ceritanya dulu. Mungkin ya, mungkin saat ini dia mungkin sudah tidak baik lagi, ya. Nah, jadi would di sini penggunaannya tadi saya katakan digunakan di dalam tenses yang berbentuk past. Kemudian
Tadi kan willingness, menyatakan kemauan atau kesediaan melakukan sesuatu. Nah, sekarang kebalikannya, unwillingness, ya. Apa itu unwillingness? Yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk melakukan sesuatu. Jadi kebalikannya, ya Nak ya. Nah, di dalam untuk menyatakan unwillingness ini, nah kita juga menggunakan will dan would, hanya saja sesudah will atau sesudah would kita tambahkan kata not yang artinya tidak mau atau tidak akan. Maka will not, tidak akan, disingkat menjadi won't. Would not artinya sama, tidak mau atau tidak akan, kita singkat menjadi wouldn't. Ya Nak ya, wouldn't. Nah, itu dia. Lalu bagaimana? Ya, sama ya Nak ya. Will not dan would not itu juga sama dengan yang willingness penggunaannya. Kalau dia will not itu digunakan untuk dalam bentuk yang present time, sedangkan would not itu digunakan dalam bentuk yang past time, ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana polanya, patternnya bagaimana kalau dia menyatakan ketidakmauan, ya. Nah, dia diawali dengan subject, diikuti oleh will atau would plus not tambah verb one. Contoh, he will not go hiking mountain tomorrow. Dia tidak akan mendaki gunung besok. Jadi ada kata will not yang artinya tidak akan, ya, atau tidak mau. Nah, kita lihat ungkapan menyatakan ketidakmauan dalam bentuk present time. I don't like this fried rice. I won't eat it. Saya tidak suka nasi goreng ini. Saya tidak mau atau tidak akan memakannya. Jadi I wanted it itu want singkatan dari will not, ya Nak ya. Lalu bagaimana expressing unwillingness dalam bentuk past time? Berarti kita menggunakan wouldn't, ya Nak ya. Contoh, my brother always helped me to clean the room, but he wouldn't wash the dishes. Saudara laki-laki saya selalu membantu saya membersihkan membersihkan kamar, tetapi dia tidak mau mencuci piring. Jadi ini menyatakan kegiatan yang sudah lewat atau sudah lampau, ya Nak ya. Lalu yang berikutnya adalah ungkapan asking someone's willingness, menanyakan bagaimana jika seseorang mau atau bersedia melakukan sesuatu, ya. Nah, di sini ada sedikit beda ya dengan yang expressing willingness dan unwillingness. Kalau di expressing willingness dan unwillingness itu will dan would itu bedanya penggunaannya di dalam waktu. Kalau di kalimat tanya, ya, dia tidak ada hubungannya dengan waktu, tetapi dia hanya polite, more polite. Jadi will you itu digunakan kepada orang yang sudah dekat dengan kita, ya, sudah akrab seperti itu. Sedangkan would you kita gunakan kepada orang yang baru kita kenal dan dia itu lebih sopan, ya. Kemudian kita lihat polanya, patternnya. Karena ini adalah kalimat bertanya, maka di awal kalimat kita letakkan will atau would, lalu diikuti oleh subject plus verb one dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jangan lupa tanda tanya karena ini bentuk pertanyaan. Contoh, ini dalam bentuk dialog, enak ya. Dialog one, contoh dialog yang pertama between Anissa and Tina. Anissa mengatakan, will you make a cup of coffee? Maukah kamu membuat saya secangkir kopi? Maukah kamu? Itu artinya will you. Lalu Tina mengatakan, yes I will. I'll make it for you. Ya, saya mau. Saya akan membuatkannya padamu. Jadi I'll make it. I'll itu singkatan dari I will, ya Nak. Nah,
Kemudian the second dialogue, contoh yang kedua, between Rima and Tony. Rima mengatakan, will Budi go to the party with Clara tonight? Akankah Budi atau maukah Budi pergi ke pesta dengan Clara malam ini? Tony mengatakan, no, he will not, atau disingkat he won't, ya. Tidak, dia tidak mau. The third dialogue, contoh dialog yang ketiga, Julie mengatakan, excuse me ma'am, would you teach me how to make a banana cake? Permisi bu, bisakah kamu mengajarkan saya bagaimana membuat kue dari pisang? Lalu Ibu Mary mengatakan, of course I would. Ya, saya bisa. Nah, inilah materi pembelajaran kita hari ini mengenai willingness, ya. Bagaimana menyatakan ungkapan mau, bagaimana menyatakan ungkapan jika kita tidak mau, dan bagaimana menanyakan apakah orang lain mau atau bersedia melakukan sesuatu. Saya harapkan anak didik saya semua paham, ya, dan mengerti materi kita hari ini. Sekian, thank you and good morning.